Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang tidak terbatas. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh seorang wanita yang berparas cantik dan dia adalah seorang pelajar menengah atas di Kabupaten Tebing Tinggi. Wanita itu ditemukan dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa di sebuah halaman gedung yang kosong. Dia mengalami beberapa luka di sekujur tubuhnya. Dari wajah hingga kakinya sudah terjadi pembusukan yang sedemikian rupa. Menurut beberapa saksi yang menemukan tubuh wanita itu mengatakan bahwa tubuh itu sudah sangat sulit untuk dikenali dan mereka menduga bahwa dia sudah dibuang ke sana sekitar beberapa minggu yang lalu. Wanita yang menjadi korban itu bernama Nina Mia Elvina yang berusia sekitar 17 tahun dan dia tinggal bersama dengan kakeknya di Kecamatan Bahjenis di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Elvina adalah anak dari pasangan Ibu Eva Sulistiowati dan Bapak Agung. Namun ternyata dia tidak tinggal bersama dengan mereka karena Elvina disuruh untuk menjaga warnet milik dari kakeknya. Kehidupan dari Elvina sebenarnya sama halnya dengan gadis seusianya. Elvina bersekolah di SMA 5 Tebing Tinggi dan di sana dia dianggap sebagai salah satu murid yang cukup berprestasi. Di mata teman-temannya, Elvina dikenal memiliki sikap yang sedikit pendiam dan tidak banyak bicara. Namun di balik sifatnya yang pendiam itu, Elvina adalah seorang yang sangat baik dan peduli terhadap teman-temannya. Dia juga memiliki sikap yang sopan jika bertemu dengan orang yang lebih tua. Keseharian dari Elvina selain bersekolah adalah menjaga warnet milik kakeknya. Di sana dia mencoba untuk hidup secara mandiri dan menghasilkan uang jajannya sendiri. Meskipun Elvina memiliki pekerjaan paruh waktu, namun itu tidak membuatnya menurunkan kualitas dalam belajar dan menuntut ilmu. Di sekolah, dia juga termasuk murid yang sangat rajin. Dia bahkan sama sekali tidak pernah bolos sekolah dan tidak ada riwayat kenakalan dengan perilakunya. Selain tinggal bersama dengan kakeknya, Elvina juga tinggal bersama dengan paman atau adik dari ibunya. Namun pamannya hanya sesekali menginap dan tidak menetap dalam waktu yang panjang. Di mata para tetangga, Elvina juga dikenal sebagai seorang yang ramah dan murah senyum. Hingga sampai pada sebuah hari di mana sebuah kejadian itu akhirnya terjadi dan kejadian itu sempat menggemparkan masyarakat di Sumatera Utara sebab mereka tidak menyangka dengan akhir cerita dari peristiwa tersebut. Kejadian ini terjadi pada tanggal 21 Agustus 2020. Saat itu jam 7 malam, Elvina disuruh oleh kakeknya untuk mengantarkan sejumlah uang ke rumah saudaranya. Elvina kemudian menyanggupi perintah dari kakeknya tersebut dan dia berangkat dengan berjalan kaki menuju ke desa sebelah. Diketahui bahwa desa tempat tinggal dari Elvina tergolong masih sedikit penerangan jalan dan beberapa rumah penduduk desa juga berjarak cukup jauh satu sama lain. Perintah dari kakeknya itu memang seperti rutinitas yang biasa terjadi. Dia sering menyuruh cucunya untuk pergi ke rumah saudara, bahkan hanya untuk sekedar mengambil makanan ringan. Hingga sekitar jam 10 malam, kakek Elvina merasa sedikit khawatir karena cucunya belum juga pulang ke rumah. Kakek Elvina kemudian menelpon ponsel milik Elvina, namun ponselnya malah tidak aktif dan sulit untuk dihubungi. Dia selanjutnya menelpon saudaranya untuk menyuruh Elvina segera pulang, hingga jawaban dari saudaranya itu langsung membuatnya menjadi cemas. Ia mengatakan bahwa ternyata Elvina tidak ke rumah dari saudaranya dan kakek Elvina bertanya-tanya kemana kepergian dari cucunya selama 3 jam tersebut. Dia kemudian menelpon kedua orang tua dari Elvina dan jawabannya tetap sama bahwa mereka tidak mengetahui keberadaan dari anaknya. Hingga akhirnya kakek Elvina bersama dengan anak-anaknya kemudian mencari keberadaan dari gadis 17 tahun itu. Namun sampai jam 3 pagi ternyata tetap tidak kunjung ditemukan. Keesokan harinya, ibu kandung dari Elvina selanjutnya menanyakan keberadaan dari putrinya ke beberapa teman sekolah dan jawaban dari mereka juga tetap sama bahwa mereka tidak bertemu dengannya. Pencarian mereka kemudian dilakukan ke beberapa kerabat dekat hingga ke saudara jauh. Mereka juga meminta beberapa warga untuk ikut serta dalam pencarian Elvina. Sekitar 3 hari berikutnya, gadis 17 tahun itu dinyatakan menghilang dan keberadaannya seperti sebuah misteri yang tidak terpecahkan.
Keluarga Elvina kemudian melaporkan atas kehilangan anaknya itu ke kantor kepolisian, dan para petugas di sana berjanji akan melakukan pencarian gadis itu. Pihak kepolisian juga menugaskan beberapa petugas yang berada di lapangan. Kabar menghilangnya Elvina kemudian menyebar ke seluruh Kabupaten Tebing Tinggi. Namun sekitar 14 hari pencarian yang sudah dilakukan, gadis tersebut tetap tidak ditemukan. Hingga sebuah peristiwa besar itu akhirnya mulai terbuka saat seorang warga menemukan sebuah tubuh manusia di ladang kosong bekas perusahaan yang sudah lama tidak ditempati. Kejadian itu terjadi pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 3 sore. Saat itu seorang warga yang sedang mencari rumput untuk makanan ternaknya tidak sengaja melewati timbunan ranting pohon yang berada di depan gedung kosong tersebut. Awalnya dia tidak menghiraukannya dan lebih memilih untuk membiarkannya begitu saja. Namun tidak lama kemudian dia menyadari bahwa ada sesuatu yang janggal di sana. Dia juga mencium aroma yang tidak sedap dan itu tidak pernah dicium olehnya selama ini. Warga yang bernama Musdikin itu kemudian mulai memperhatikannya dengan lebih seksama. Hingga dari balik sana ternyata ada sebuah pergelangan tangan yang terlihat cukup jelas. Musdikin awalnya ragu. Dalam keterangannya sebagai saksi di kantor kepolisian, saat itu dia mencoba untuk menarik nafasnya lebih panjang dan menetralisir keadaan tubuhnya yang memang belum tidur dari semalaman. Musdikin berpikir bahwa dia sedang berhalusinasi dan berharap pergelangan tangan itu hanya sebuah bayangan dari ranting pohon. Saat itu Musdikin berjarak sekitar 15 meter dari sana, hingga rasa penasaran itu membuatnya mencoba mendekat untuk lebih memastikan. Hingga setelah dia berjarak sekitar 2 meter, Musdikin langsung terkejut karena di antara ranting pohon dan rerumputan itu terdapat tubuh dari seorang manusia. Musdikin lantas tidak langsung melakukan evakuasi. Dia kemudian berlari dan memanggil para warga yang lain untuk mengajaknya ke tempat tersebut. Hingga setelah beberapa warga setempat datang, Musdikin dan para warga kemudian mulai membersihkan ranting pohon itu dan mulai mengangkat tubuh dari seorang manusia tersebut dari sana. Musdikin benar-benar tidak menyangka atas apa yang baru saja ditemukannya. Ini adalah sebuah pengalaman yang sangat mengerikan dan itu membuatnya terbayang-bayang hingga saat ini. Musdikin dan para warga yang lain kemudian melaporkan atas penemuan itu ke aparat desa setempat. Hingga setelah warga mulai berdatangan dan berkerumun di tempat tersebut, aparat desa bersama dengan pihak kepolisian akhirnya datang dan memberi garis pengaman di lokasi kejadian. Pihak kepolisian kemudian mulai menyisir area di sekitar tempat kejadian perkara, termasuk Musdikin yang pertama kali menemukan tubuh tersebut. Setelah itu, pihak medis juga datang ke lokasi itu. Mereka kemudian mulai mengecek tubuh itu langsung di tempat kejadian. Identifikasi awal menunjukkan bahwa tubuh tersebut berjenis kelamin seorang wanita dan masih berumur sekitar 17 tahun. Kabar atas penemuan tubuh itu kemudian menyebar ke seisi kota Tebing Tinggi dan hal itu juga membuat keluarga Elvina untuk berangkat ke sana dan melihatnya secara langsung. Lokasi penemuan itu tidak jauh dari rumah kakek Elvina. Dan setelah mereka sampai di tempat kejadian, ternyata beberapa warga yang lain sudah banyak yang berkumpul dan menyaksikan tubuh itu sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Awalnya kakek Elvina tidak mempunyai firasat bahwa tubuh tersebut adalah milik dari cucunya. Namun saat salah seorang warga memberikan informasi mengenai jenis kelamin dan rentang usia dari korban, kakek Elvina tiba-tiba langsung memikirkan suatu hal yang tidak dia inginkan. Ibu Elvina juga langsung mencoba untuk menerobos agar lebih dekat ke arah tubuh tersebut. Dan setelah berjarak sekitar beberapa meter, Ibu Elvina seketika langsung berteriak sangat keras sambil memanggil-manggil nama anaknya. Ibu Elvina saat itu melihat sebuah sendal merah di dekat tubuh tersebut dan diyakini bahwa itu adalah milik dari putrinya. Saat pihak kepolisian melihat ada seorang ibu yang menangis di antara kerumunan para warga, mereka kemudian menghampirinya dan mulai memberi ketenangan kepadanya. Setelah itu Ibu Elvina selanjutnya berkata bahwa tubuh yang ditemukan itu adalah milik putri kandungnya. Hal itu diyakini karena melihat sendal yang sangat mirip yang pernah dia belikan kepada anaknya. Pihak kepolisian kemudian mengajak Ibu Elvina beserta keluarga untuk ke rumah sakit terdekat. Mereka juga membawa tubuh itu untuk dilakukan pencocokan secara prosedural. Beberapa petugas medis kemudian ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban.
Dan sekitar 10 jam berikutnya, mereka akhirnya berhasil melakukan pencocokan identitas korban dengan Ibu Elvina. Dan kemudian tubuh itu kemudian diidentifikasi adalah milik dari Nani Mia Elvina yang berusia sekitar 17 tahun. Dan petugas medis juga menyimpulkan bahwa korban sudah tidak bernyawa sekitar 3 minggu yang lalu. Hal itu juga cocok dengan keterangan kakek Elvina yang melihat terakhir kali cucunya, dan atas dasar beberapa bukti itu, pihak kepolisian kemudian memberikan tubuh tersebut untuk segera dikebumikan. Selain itu, pihak kepolisian juga bergerak dengan sangat cepat untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi terhadap tubuh itu. Mereka juga mendapatkan fakta forensik bahwa terdapat luka tikaman sebanyak 12 kali di tubuhnya, dan ada sebuah sobekan yang terdapat di bagian sensitif di tubuh itu. Mereka kemudian meminta keterangan beberapa saksi di desa itu, dan satu orang terdekat korban menjadi terduga pelaku kuat atas kejadian ini. Terduga pelaku itu awalnya menjadi buronan terkait pencurian yang dia lakukan. Dia mengambil sebuah sepeda motor milik salah satu warga yang rumahnya berdekatan dengan rumah kakek Elvina. Dan kejadian itu terjadi tepat 1 hari setelah penemuan tubuh dari Mia Elvina. Pihak kepolisian menganalisa bahwa terduga pelaku merasa panik dan mengambil motor milik orang lain untuk modal kabur dan melarikan diri. Hingga sekitar 3 hari berikutnya, petugas satuan kepolisian yang ditugaskan untuk melakukan pencarian dan penangkapan akhirnya berhasil menemukan terduga pelaku di sebuah rumah makan. Saat itu terduga pelaku langsung melakukan perlawanan, namun timah panas akhirnya bisa melumpuhkannya dengan cepat. Dia kemudian dibawa ke kantor kepolisian di wilayah kota Tebing Tinggi untuk dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Saat sudah berada di kantor kepolisian, terduga pelaku yang bernama Madan akhirnya mengakui semua perbuatan yang sudah dia lakukan. Dia mengungkapkan bahwa sudah melakukan eksekusi terhadap anak dari adik kandungnya dan melakukan ruda paksa setelah dia sudah tidak bernyawa. Selain itu, dia juga sudah mengambil sepeda motor milik tetangganya karena dia merasa panik saat tubuh Elvina sudah ditemukan. Dia mencari modal untuk melarikan diri sejauh yang bisa dia lakukan. Pelaku yang memiliki keterkaitan keluarga dengan korban itu kemudian menjelaskan bahwa dia sebenarnya tidak sengaja melakukan eksekusi terhadapnya. Dia mengaku bahwa hendak melakukan ruda paksa terhadap keponakannya, namun dia malah melawan dan pelaku akhirnya melakukan tindakan tersebut. Saat itu kejadiannya terjadi pada malam hari. Madan melihat bahwa Elvina sedang berjalan sendirian di jalan yang cukup sepi. Madan yang memang memiliki ketertarikan dengan Elvina kemudian mempunyai rencana untuk membawanya ke sebuah gudang kosong. Dia selanjutnya memanggil keponakannya itu dan meminta ditemani untuk menemui temannya. Karena Elvina tidak merasa curiga dengan pamannya itu, maka gadis polos tersebut kemudian menyetujui dan berjalan di samping pria yang berusia 36 tahun tersebut. Namun Elvina akhirnya merasa curiga sebab jalan yang dilalui mereka malah mengarah ke sebuah gudang kosong. Di sana gadis itu kemudian berkata bahwa dia tidak mau lagi melanjutkan perjalanan tersebut. Hingga karena Madan sudah kepalang tanggung, dia kemudian menarik tangan dari keponakannya dan menyuruh untuk menuruti semua perintahnya. Namun Elvina langsung menolak. Dia berteriak sangat kencang dan itu memancing kepanikan dari Madan. Saat itu tanpa berpikir panjang, dia kemudian mengambil sebuah gunting di saku celananya dan selanjutnya melakukan eksekusi itu dengan sangat cepat. Setelah Elvina dalam keadaan yang tidak berdaya, Madan kemudian akhirnya melucuti pakaiannya dan menikmati tubuhnya yang sudah dalam keadaan tidak bernafas. Hingga setelah berhasil melakukan kepuasan tersebut, dia menimbun tubuh dari keponakannya di sebuah halaman di gudang kosong tersebut. Madan juga sempat berpura-pura mencari keberadaan dari Elvina di hadapan keluarganya. Dia bersikap seperti tidak terjadi apa-apa antara dia dan keponakannya tersebut. Namun akhirnya sandiwara itu berhasil dipecahkan dan Madan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Madan juga mengaku bahwa dia sudah tertarik dengan keponakannya itu sudah sejak lama karena dia sempat melihat Elvina hanya memakai handuk saat hendak mandi di rumah kakeknya. Sebuah fakta yang tentu saja sangat mengejutkan, dan hal itu yang dirasakan oleh kakek Elvina dan ibu Elvina dengan kejadian ini. Dan pada ending dari kasus ini, Madan kemudian divonis 15 tahun kurungan penjara.
Semoga kita dapat mengambil pelajaran dalam cerita ini, bahwa kejahatan bisa datang dari mana saja, bahkan oleh orang-orang terdekat kita. Semoga korban ditempatkan di tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Sampai ketemu di video menarik selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.